Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Deswita dengan NPM 257821106 dari kelas TRI 2D. Baik, jadi pada video kali ini saya tuh akan menjelaskan ya logika kerja menyeluruh dari sistem prediksi risiko barang tertinggal berbasis IoT berdasarkan perilaku terburu-buru. Jadi di sini tuh saya tuh sempat kepikiran buat alat pendeteksi kalau misalnya ada risiko barang tertinggal. Kalau misalnya kita tuh lagi buru-buru nih, entah kita mau pergi kemana gitu. Oke, ini udah. Dan di sini ada latar belakang. Jadi latar belakangnya sendiri sih ya kurang lebih saya juga sering ngalamin ya, karena pas kita buru-buru gitu, pas saya buru-buru tuh saya sering entah itu dompet, entah itu charger, ya entah itu handphone bahkan yang penting ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh banyak orang yang ngalamin kejadian lupa bawa barang penting kayak yang tadi saya sebutin. Nah, kondisi terburu-buru ini sering buat ya kita itu kehilangan fokus buat ningkatin risiko barang tertinggal. Jadi kita tuh bisa kalau misalnya kita buru-buru, kita tuh bisa kayak buat apa ya, sehingga meningkatkan risiko barang tertinggal gitu. Makanya saya tuh sempat kepikiran kayak buat sistem IoT pintar yang bisa memprediksi potensi barang tertinggal sebelum pengguna itu keluar rumah atau ruangan gitu. Oke, next di sini ada identifikasi masalah. Jadi masalahnya sendiri ya kita itu sering lupa ya membawa barang penting waktu kita terburu-buru. Kemudian nggak ada sistem nih yang mendeteksi risiko lupa sebelum pengguna pergi ya. Kemudian dia ada pengingat biasa cuma bekerja setelah barang tertinggal, bukan sebelum gitu ya. Kemudian kita juga itu sering apa ya sulit nyadarin kalau misalnya itu kondisi tergesa-gesa gitu kayak ya udah kita jalanin kita lagi buru-buru tapi kita nggak tahu nih barang apa nih yang tinggal gitu, kita taunya ya mungkin barang itu udah lengkap gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep sistemnya. Jadi sistemnya itu bekerja dengan sensor ya. Nah, di sini ada sensor peer. Kemudian sistemnya ini, alat pendeteksinya, dia akan menganalisis apakah pengguna ini sedang terburu-buru. Nanti akan saya jelaskan juga lewat flowchart. Dan ada RFID. Nah, di sini ini ada RFID. Jadi dia tuh kayak apa ya, membaca tag barang ya. Itu tuh ngecek kelengkapannya untuk RFID-nya sendiri fungsinya. Kemudian sistemnya itu menentukan risiko barang tertinggal dan ada LED ya, lampu atau buzzer yang akan memberi peringatan. Oke. Di sini saya udah gambarnya yang sebelah sini. Oke, ini ESP32 ya. Jadi dia tuh memproses data. Oke, untuk barangnya itu kayak contohnya dompet, kunci, handphone, laptop, ataupun charger ya teman-teman. Nah, untuk outputnya sendiri dia akan mengeluarkan pesan peringatan, lampu, atau dari notifikasi di smartphone juga bisa. Nah, di sini untuk fungsinya sendiri ada peer sensor ya. Jadi dia sensor gerak. Nah, sensor gerak ini dia tuh kayak buat apa ya, mendeteksi gerakan cepat atau mondar-mandir sebagai tanda pengguna itu terburu-buru gitu. Untuk contoh gambarnya, peer sensor itu kayak gini ya teman-teman. Oke, dia deteksi gerakan. Nah, ada juga door sensor, dia itu mendeteksi saat pintunya itu terbuka. Ini menandakan penggunanya itu akan keluar. Nah, kemudian ada RFID reader. Yang ini ya dia tuh membaca nama barang. Jadi dia kayak mengecek apakah barang penting sudah dibawa. Kalau misalnya barangnya nggak terbaca, sistemnya menganggap barangnya itu apa? Barangnya tertinggal ya. Kemudian ada juga controller ya. Controller ya. Jadi controllernya ini adalah ESP32 ini. Jadi dia tuh memproses data dan analisis ya, menganalisis risikonya. Oke, dia akan menerima data sensor, kemudian dia menghitung nih indikator buru-buru. Kalau misalnya indikatornya lebih dari 2, ya dia akan mengecek ya kelengkapan barangnya. Kemudian dia menentukan status aman atau risiko gitu. Oke, jadi gimana ya? Yang tadi untuk logikanya sendiri, mungkin ini terlalu ngezoom ya teman-teman. Di ini aja. Oke, jadi untuk door sensor ya tadi kan mendeteksi saat pintu terbuka ya. Jadi alat ini tuh isinya adalah tuh saklar magnetik kecil gitu. Logika fisiknya waktu pintunya itu tertutup gitu ya, magnetnya tuh menempel dan sirkuitnya menjadi close atau tutup.
arusnya mengalir. Begitu pintu dibuka, magnetnya menjauh ya. Sirkuitnya menjadi open, jadi arusnya terputus. Kemudian untuk logika di ESP32 atau controllernya ini, kita tuh menggunakan pin GPIO ya, dengan metode input fill up. Saat pintunya tutup, pintu itu pinnya tuh akan membaca logika low atau 0 ya. Begitu pintu dibuka, pin membaca high atau 1. Jadi ESP32 ini tahu pintu dibuka lewat perubahan status dari 0 ke 1. Ini yang otomatis memicu variabel pintu dibuka sama dengan true. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu untuk ESP32. Kemudian ada RFID ya. Yang mana tadi? Yang ini ya teman-teman, RFID itu mengecek kelengkapan barang, membaca tag barang. Jadi untuk RFID-nya ini, dia tuh bekerja menggunakan frekuensi radio 13506 MHz. Kemudian logikanya, RFID reader ini bertindak sebagai transceiver yang terus-menerus memancarkan medan ya elektromagnetik. Logika pada barangnya, untuk di barangnya, setiap barang, dompet, kunci, laptop, ataupun handphone gitu, itu tuh ditempeli stiker atau tag RFID pasif ya. Tag pasif ini nggak pakai baterai, tapi waktu dideketin ke dekat pintu, area reader, tag akan mendapat daya dari medan elektromagnetic leader. Tag itu lalu memantulkan sinyal balik berisi kode unik bernama UID atau Unique ID. Oke, seperti itu. Oke, kalau untuk di ESP32-nya, di dalam memori ESP32 kita tuh sudah mendaftarkan kode UID dari dompet, kunci, HP, laptop, dan charger kita ataupun barang-barang lainnya yang akan kita daftarkan. Nah, RFID readernya ini akan melakukan scanning berulang atau looping kalau misalnya salah satu UID terdapat tidak merespon atau tidak memantulkan sinyal balik, maka ESP32 langsung menyimpulkan variabel barang lengkap false. Nah, lebih seperti itu. Oke, ini komponennya. Jadi ESP32-nya itu kayak bertindak sebagai decision maker ya, kondisi. Dia bekerja menggunakan logika gerbang matematika AND dan OR untuk menggabungkan data dari sensor-sensor tadi. Kemudian untuk logika LED-nya, di sini ada LED hijau dan merah ya. Jadi kita ada hijau dan merah. Oh ya, ada kuning juga sebenarnya, harusnya ya. Jadi logika hijau aktif kalau misalnya kondisi akhirnya tuh aman, dan merah itu kalau misalnya kita tuh terburu-buru dan nggak ada barang lengkapnya tuh false gitu. Kemudian untuk buzzernya sendiri, buzzer yang kita pakai itu adalah tipe aktif. Buzzer logikanya dia akan bersembunyi kalau diberi tegangan. Di dalam coding kita tidak buat dia bunyi terus-menerus yang bikin berisik ya. Dia pakai logika pulsing atau berjedat. Kita pakai fungsi delay atau timer, jadi bunyinya bip 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 gitu. Nah, itu untuk menegaskan kalau ini adalah sinyal darurat ada barang yang tertinggal. Seperti itu. Oke, next ini. Oh iya, di sini sebenarnya udah ada logikanya. Sensor PIR membaca gerakan pengguna. Jika pengguna bergerak cepat atau mondar-mandir ya, itu sistem akan menambah indikatornya jadi 1, perilaku terburu-buru. Kemudian door sensor ya, dia mendeteksi pintu dibuka. Jadi sistemnya itu menganggap pengguna sedang bersiap keluar rumah ya, sehingga indikatornya bertambah lagi. Nah, kemudian ESP32 dia menghitung indikator terburu-buru. Jumlah indikatornya jadi jika lebih dari 2, pengguna dianggap sedang terburu-buru. Kemudian ada RFID reader yang tadi kita jelaskan, itu mengecek barang penting. Sistem memeriksa apakah barang seperti dompet, kunci, charger, laptop, ataupun HP sudah terbawa, dan sistem akan menentukan hasil akhirnya. Jika pengguna terburu-buru dan barang tidak lengkap, ELD-nya akan merah ya, buzzernya aktif. Tapi jika barangnya lengkap, LED-nya akan hijau. Artinya apa? Artinya adalah aman, tidak ada barang yang tertinggal. Oke, di sini saya membuat flowchart-nya. Sekalian aja saya tunjukin ya. Untuk flowchart-nya yang mana ya? Oke, mungkin kita jalanin aja ya teman-teman. Sekalian menjelaskan sedikit. Jadi di sini saya membuat decision kondisi, ada gerak cepat, mondar-mandir, pintu dibuka, dan ada barang lengkap. Oke, saya mau input ya. Misalnya di sini true, kemudian true. Jadi kalau misalnya
dia gerak cepat, kemudian dia mondar-mandir, kemudian pintu dibuka, berarti dia sedang terburu-buru kan. Nah, terus kalau misalnya barangnya lengkap, kan yang terakhir nih decision-nya kan barang lengkap kan. Berarti kita ketik terus juga ya. Harusnya dia LED hijaunya menyala. Oke, benar. Dan di sini kita akan input yang barangnya tuh nggak lengkap. Berarti barang nggak lengkap itu ada di nomor 4 ya. Karena di sini terakhir. Berarti true kita input. Habis itu terakhirnya baru false ya teman-teman. True. Nah yang terakhir barang nggak lengkap nih ya. False. Oke, LED merah menyala, buzzernya aktif ya. Jadi kalau misalnya dia gerak cepat, kemudian mondar-mandir, dan pintu dibuka, tapi barangnya itu nggak lengkap atau false, ya jadi dia akan mencetak lampu LED merah menyala. Jadi buzzer aktif seperti itu. Tapi kalau misalnya dia terus semua atau dia udah mondar-mandir, kemudian pintu dibuka, kemudian gerak cepat dan barang lengkap yang terakhir, dia akan mencetak oke, LED hijau menyala seperti itu. Dan yang saya buat juga gambarannya itu bisa disambungin ke HP juga kalau misalnya kita mau. Oke, seperti itu. Kemudian ini udah flowchart, kemudian kita smart analysis. Oke, di spesifik ini secara logika alat ini tuh sangat terukur atau measurable ya, karena didasarkan pada data biner ya, yang pasti itu 0 dan 1 ya. Seperti yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya. Terus dari sensor pintu serta kecocokan string UID dari RFID ya. Kelemahannya kalau misalnya jangkauan RFID-nya ini RFID readernya ini terlalu pendek, jadi user tuh harus mendekatkan barangnya agak deket ke alat. Jadi itu sih kelemahannya. Jadi kita tuh kayak harus deketin biar RFID biar alatnya tuh ngerti gitu lah. Gitu sih. Oke, di sini ada spesifik mendeteksi risiko barang tertinggal saat pengguna terburu-buru dan measurable-nya sistemnya memberikan peringatan jika indikatornya lebih dari 2 dan barangnya tidak lengkap. Nah, dia akan mendeteksi LED merah menyala. Dapat dibuat menggunakan ESP32 peer sensor, RFID, LED, dan buzzer. Dan relevan membantu pengguna mengurangi risiko lupa membawa barang atau barang tertinggal ya. Dan ada time bound-nya, dia akan memberikan peringatan sebelum pengguna keluar ruangan. Jadi ada hasil akhirnya gitu. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan alat pendeteksi risiko barang tertinggal. Ya, berdasarkan hal terburu-buru. Untuk kelebihannya sendiri, dia akan membantu kita dong pastinya ya mencegah barang tertinggal. Dan dia akan memberi peringatan lebih awal sebelum kita keluar dari pintu. Dan itu komponen sederhana dan realistis. Menurut saya, kenapa saya kepikiran ini, karena ya ini tiap hari sering terjadi juga sih di saya. Jadi kayak masalah yang saya tuh sebenarnya mikir pertamanya apa sih masalah yang belum ada di dunia ini yang itu tuh belum ada solusinya gitu. Ya mungkin di luar sana ada juga mungkin ya, tapi ada yang kurang spesifik atau mungkin sudah ada, saya kurang tahu sih. Dan ada kekurangannya di sini, dia akan membutuhkan RFID pada barang ya. Jadi kita kayak daftarin dulu. Kemudian dia akan bergantung pada sensor untuk kekurangan sendiri dan belum memahami semua kebiasaan kita gitu. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi, sistem prediksi risiko barang tertinggal berdasarkan perilaku terburu-buru pengguna berbasis IoT sesuai dengan mata kuliah kita itu merupakan perangkat pintar yang dirancang untuk membantu pengguna mengurangi risiko lupa membawa barang penting sebelum keluar rumah atau ruangan. Jadi sistemnya itu bekerja dengan memanfaatkan alat-alat yang tadi ada di gambar ya. Jadi kayak sensor PIR, sensor PIR, kemudian door sensor, RFID reader untuk mendeteksi perilaku manusia atau pengguna ataupun kita sendiri, dan dia akan menghitung tingkat terburu-buru serta mengecek kelengkapan barang penting. Dalam data dari sensor ini diproses sama ESP32 sebagai controller ya, untuk menentukan kondisi aman atau beresiko. Jika terdeteksi risiko barang tertinggal, sistem itu akan memberi peringatan LED merah dan buzzer. Sedangkan kondisi aman ditandai dengan LED hijau ya. Dengan konsep IoT yang smart ya, kayak spesifik, measurable,
archiveable ya. Kemudian relevan, time bound, sistemnya ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kebiasaan kita sendiri itu ya, supaya kita tuh bisa lebih siap dan mengurangi kejadian lupa membawa barang penting. Jadi diharapkan ya untuk alat pendeteksi ini tuh kayak nggak ada barang yang ketinggalan. Jadi kita tuh udah diingetin sebelum kitanya tuh pergi gitu. Jadi sebelum kita keluar pintu, kita diingetin nih sama alat pendeteksi ini gitu. Untuk logikanya, flowchart dan identifikasi masalahnya mungkin cukup ya. Jadi manfaatnya kalau misalnya kita keluar gitu ya, keluar dari rumah waktu kita keadaan terburu-buru, itu bakal membantu kita banget untuk mengingatkan kita ya teman-teman. Kalau misalnya ini ada barang yang ketinggal, waktu emang ada misalnya nih saya mau bawa kunci, HP sama laptop. Nah, kunci ini ketinggalan gitu. Terus dia akan mendeteksi dong, dia akan ngecek kan. Sebelum kita keluar pintu. Jadi pas kita buru-buru mondar-mandir, gerak cepat, bolak-balik, dia akan mendeteksi. Ada barang yang nggak lengkap, dia akan memberi peringatan, LED merah menyala ya. Jadi kayak bip, bip, bip gitu. Kalau mau disambungin ke HP juga mungkin bisa ya. Oke, mungkin itu sih. Jadi alatnya ya, alat deteksinya cukup membantu ya. Kalau misalnya kita mau buru-buru. Oke, jadi dia ngingetin sebelum kita keluar dari pintu ya teman-teman, bukan setelah kita keluar. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi. Mungkin pas di dalam ruangan kita udah bisa menyadari gitu. Oke, mungkin itu sih penjelasan dari saya tentang sistem prediksi alat pendeteksi ya risiko barang tertinggal berdasarkan perilaku terburu-buru. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.